Shalom buat kita semua pada pagi hari ini, bagi jemaat yang menyaksikan ibadah online pada hari ini di tanggal 28 Februari tahun 2021. Apa kabar buat kita semua? Saya percaya dan berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan terutama hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti luar biasanya akan saya tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Dan marilah kita yang terpilih memberikan diri kita, hati kita untuk benar-benar melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan segenap hati. Dan begitu juga untuk persembahan secara online, saudara juga dapat transfer di nomor rekening yang terdapat di layar. Dan jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara langsung dapat menemui bendahara gereja kita. Dan marilah kita memberi dengan sukacita dan dengan segenap hati kepada Tuhan. Saudara-saudari, ada ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, yang diambil dari Amsal pasal 8 ayat 13 yang berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci pada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dengan membenci kejahatan dan kita terus melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat menikmati ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita boleh beribadah di dalam gereja kita dan juga di rumah kita masing-masing. Dan kita lakukan secara live. Dan biar pagi ini kita diberikan kekuatan kesehatan di dalam Tuhan. Marilah kita sebelum melakukan ibadah ini, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur padamu. Pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami. Karena kami percaya ya Tuhan Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puja Tuhan. Karenalah Tuhan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk hari-hari yang Kau telah berikan buat kami pada hari ini Bapa. Terima kasih biar Engkau kuduskanlah kami semuanya di dalam melakukan ibadah ini dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman rasuli. Kita baca bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Respon Soria. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sama-sama. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Kita percaya pada hari ini kita sembah adalah Tuhan kita Yesus Kristus karena Dia layak kita sembah. Kita percaya juga, kita yakini Tuhan kita mengasihi kita. Mari kita tinggalkan segala penat kita, segala apa yang kita pikirkan, segala yang menghalangi
kita untuk datang kepada Tuhan yang menghambat daripada kasih Tuhan. Mari pada hari ini kita mau mengangkat pujian untuk Tuhan kita, bermazmur untuk Tuhan kita. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan dan ku bersorak. Kau yang layak, sungguh Tuhan Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sungguh Tuhan Kau yang layak kami sembah ya Bapa. Kaulah Allah kami, Allah yang perkasa, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena kami percaya semua harta, semua tata yang dimiliki oleh kami atau daripada manusia Bapa, tidak ada apa-apanya di mata-Mu Tuhan. Dan sungguh berarti yang Kau Tuhan bagi kami. Karena kami percaya Kau layak kami sembah Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan, mengangkat pujian bagi-Mu ya Bapa, bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Karena Kau lah layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami puja, kami sembah Bapa. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
Terima kasih Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Amin. Apakah ada sukacita buat kita semuanya? Amin. Amin ya, kita percaya pada hari ini kita bersorai untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, di dalam gereja ini maupun di rumah kita masing-masing. Kita lebih semangat untuk bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita dengan semangat kita memuji Tuhan kita. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sama-sama kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari sama-sama bertepuk tangan. Muliakanlah nama Tuhan. Dia selamatkan jiwa kita. Dia adalah satu-satu penebus kita, yaitu Yesus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita bersorak-sorak buat Tuhan kita, karena Tuhan kita ada mengharapkan Dia. Amin. Semangat lagi kita katakan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan memberi kemenangan buat kita bersama-sama, kita nyanyikan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama kita, di dalam kita. Segala yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu semua adalah rencana daripada Tuhan. Pada masa-masa sekarang ini, ujian dan cobaan boleh kita hadapi. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan, percaya pada firman Tuhan.
Dia akan mengubah hidup kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita pengharapan. Dan marilah kita percaya hanya kepada Tuhan saja. Dia akan memampukan kita, menguatkan kita. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena biarlah Tuhan yang pegang kendali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita berterima kasih pada Tuhan kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari kita sama-sama katakan segala yang terjadi dalam hidup kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sungguh kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kami menanti-nantikan mujizat-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pengharapan yang Kau berikan buat kami. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu love your children, be a good model, ya. Mengasihi atau mencintai anak-anak kita dengan menjadi model yang baik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul bersama di tempat kami masing-masing. Kami bisa sehati memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu.
Kiranya segala pujian kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti akan firman ini. Tuhan juga yang menjaga hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pakai untuk berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 1 Samuel pasal yang kedua, 1 Samuel pasal kedua kita lihat ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12 sampai yang ke-17. Kemudian nanti kita perhatikan selanjutnya ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan bagi setiap di antara kita. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata pada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagian bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidak didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita mendengarkan pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pernahkah Anda mendapati pohon durian, tapi di bawah pohon itu buahnya adalah kelapa? Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak pernah ataupun tidak akan pernah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pohon yang bagaimana itu akan menghasilkan buah yang bagaimana? Pohon apa dia akan menghasilkan buah apa? Pohon yang bagaimana akan menghasilkan buah yang bagaimana? Pohon yang tidak baik itu tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu selalu akan menghasilkan buah yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga halnya pepatah ini sering ditunjukkan untuk menggambarkan keturunan daripada seseorang. Di mana pohon ini menunjuk kepada orang tua. Dan buah itu menunjuk kepada keturunannya. Jika orang tuanya adalah orang yang baik,
maka keturunannya juga adalah keturunan yang baik. Jadi baik buruknya keturunan daripada seseorang, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bergantung kepada orang tua sebagai kunci daripada keturunan tersebut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada setiap di antara kita bahwa kita harus menjadi model dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga kelak mereka akan menjadi orang yang baik dan menurunkan teladan yang baik bagi generasi seterusnya. Dan dengan demikianlah cara yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk mengasihi anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat seorang anak melakukan sebuah kesalahan ataupun kejahatan di dalam masyarakat, maka sering sekali orang-orang mempertanyakan, anak siapa dia? Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kesalahan daripada seseorang itu secara otomatis akan merusak nama baik daripada orang tua. Dan kesalahan tersebut itu sering menjadi catatan dan rekod buruk bagi catatan kehidupan anak tersebut dan juga keturunan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari semua hal ini itu tercatat sepanjang sejarah kehidupan orang tersebut di dalam silsilah keluarga tersebut. Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Biasanya di dalam silsilah keluarga itu digambar seperti pohon keluarga ataupun pohon silsilah dikatakan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Pada saat Bapak Ibu Saudara-saudari di mana Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri ataupun tanah perjanjian. Dan pada saat dia itu sampai ke tanah Negeb Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana karena istrinya itu cantik dan dia takut kalau sampai orang menginginkan istrinya, maka dia itu akan dibunuh oleh orang yang menginginkan istrinya. Maka dia mengatakan kepada istrinya pada saat orang bertanya, siapakah engkau? Maka engkau harus mengatakan engkau adalah adikku. Dan saudara-saudari, pada saat mereka sampai ke tanah Negeb ataupun Gerar, maka si Raja Gerar ataupun Raja Abimelek itu pada dasarnya ketika ditanya tentang siapa daripada Sarah itu, maka Sarah mengatakan bahwa dia adalah adik daripada Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini ada ketidakjujuran ataupun ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Abraham, yaitu dia berbohong demi keselamatan dirinya. Dan itu tercatat dalam Kejadian pasal 20. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang sama itu pada dasarnya turun pada keturunan Abraham, yaitu Ishak. Di mana dia itu menikah dengan Ribka. Dan pada saat terjadi kelaparan di negeri di mana dia tinggal, maka mereka harus pergi ke Filistin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu raja daripada Gerar ataupun Filistin itu juga adalah Raja Abimelek. Dan karena Ribka itu juga pada dasarnya sangat cantik, karena dia takut kalau sampai istrinya itu diinginkan orang lain, maka dia akan dibunuh. Maka dia mengatakan kepada Ribka, pada saat orang bertanya siapakah engkau, maka katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya hal yang sama juga terjadi kepada keturunan daripada Abraham, yaitu Ishak. Dia berbohong untuk keselamatannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat menelusuri akan pohon keluarga ini, anak daripada Ishak dan Ribka adalah Esau dan Yakub. Di mana di dalam kehidupan daripada Yakub, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu juga terjadi satu hal di mana dia bersekongkol dengan ibunya untuk membohongi Ishak, yaitu ayah daripada Yakub, yaitu suami daripada Ribka. Untuk apa? Untuk memperjuangkan supaya hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau itu diberikan dan didapat oleh Yakub. Akhirnya mereka bersandiwara Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kejadian 27. Di mana Yakub itu menyamar
menjadi Esau dengan memakai pakaian bulu dan lain-lainnya Bapak Ibu Saudara-saudari, berbohong kepada Ishak. Satu kesalahan dan dosa yang sama. Dan kalau kita lihat lagi kehidupan daripada Yakub, Yakub juga mendapatkan akibat daripada perbuatannya. Di mana pada saat dia itu berada dan lari daripada Esau, tinggal di rumah daripada Laban. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia mencintai Rahel, dan untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja 7 tahun. Dan pada saat genap 7 tahun, dia dibohongi oleh pamannya Laban. Dia harus menerima Lea. Dan untuk mendapatkan Rahel dia harus bekerja 7 tahun lagi. Dan untuk mendapatkan harta miliknya supaya dia bisa membangun keluarga sendiri, dia itu bekerja bertahun-tahun dan pamannya si Laban tidak menepati janji yang ada. Bapak Ibu yang saudara-saudari, kita melihat hal yang sama terus turun ke bawah. Sampai akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, Yakub secara pribadi, karena kecemburuan daripada anak-anak yang berasal daripada Lea itu, kepada anak yang dilahirkan oleh Rahel, yaitu Yusuf, karena dia itu sangat mengasihi Yusuf, maka apa yang dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan oleh Lea, yaitu semua para brothers ini, yaitu Ruben dan lain-lainnya, mereka Bapak Ibu Saudara-saudari menjualnya ke Mesir. Dan mereka bersandiwara mengatakan kepada Yakub, dengan berbohong kepada Yakub, dengan mengatakan bahwa anak kesayangannya itu telah dimakan oleh binatang buas. Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat satu silsilah pohon keluarga melakukan satu dosa turun-temurun. Dan ini terjadi dari silsilah keluarga daripada Abraham, di mana ada dosa bohong itu terjadi dan terus turun. Dan ini tercatat dan dibicarakan sepanjang sejarah kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita selaku orang tua, kita harus berusaha keras untuk mendidik anak kita, untuk menasehati anak-anak kita, untuk pada dasarnya memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga silsilah keluarga yang diteruskan itu pada dasarnya meneruskan hal-hal yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, pakar pendidikan anak itu mengajarkan bahwa tahap mendidik anak itu pada dasarnya ada 2 bagian penting. Di mana ada 3 bagian di dalam kehidupan anak itu. Pakar pendidikan mengatakan bahwa adalah masa yang paling baik di dalam mendidik anak, di dalam membentuk karakter dan sifat mereka itu adalah di umur 1 sampai 5 tahun. Ini dikatakan golden age ataupun masa emas. Disinilah penentu di mana anak-anak itu dididik dengan mempunyai karakter dan sikap yang bagaimana. Di umur inilah kita harus memegang ataupun menggenggam masa-masa ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap kedua itu adalah di bawah 12 tahun. Dan orang tua itu selaku deputi bagi anak-anak. Dan tahap yang ketiga itu adalah setelah 12 tahun. Di mana setelah 12 tahun itu, maka orang tua itu hanya bisa menjadi penasehat dan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Di dalam tahapan mendidik anak ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tahapan pertama dan tahapan kedua dalam mendidik anak ini, teladan yang diberikan oleh orang tua, itulah yang memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan anak. Karena anak akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini memberikan dampak yang paling besar dibandingkan dengan kita mengajarkan secara teori. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, teladan orang tua itu pada dasarnya memberikan pengaruh yang sangat penting di dalam pembentukan karakter daripada anak ke depan. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pada dasarnya tidak dilakukan dengan baik oleh Imam Eli kepada anak-anaknya ataupun kepada 2 anaknya. Di mana Imam Eli itu pada dasarnya dikatakan di dalam satu bagian firman Tuhan ayat yang ke-29 sampai ke-34. Di mana Eli secara pribadi
Dia tidak memandang penting pada persembahan korban yang telah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan kepada dia selaku keturunan Lewi. Dia secara pribadi itu juga telah merampas persembahan yang terbaik yang diberikan oleh bangsa Israel sebagai korban sesajian ataupun korban persembahan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini tidak heran kalau secara pribadi hal ini juga dilakukan oleh Hofni dan Finenas, anak daripada Eli yang menjadi imam di Silo yang menggantikannya. Mereka juga merampas korban persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Di mana pada saat korban itu dimasak, firman Tuhan mengatakan mereka dengan sesuka hatinya mengambil garpu yang pada dasarnya pada saat daging itu masih dimasak, itu menancapkannya, dan bagian yang terangkat itu menjadi bagian mereka. Bahkan ada kalanya dikatakan bahwa mereka itu memaksa untuk mengambil korban itu secara mentah daripada bangsa itu, daripada orang yang memberikan persembahan korban. Di mana seharusnya ada batasan-batasan yang mereka harus jaga. Korban ini harus direbus terlebih dahulu. Tentunya setelah disembelih, direbus terlebih dahulu. Kemudian bagian lemaknya itu harus dibakar dulu untuk Tuhan. Karena Tuhan menyukai wewangian daripada lemak yang ada. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah dibakar, yang menjadi bagian daripada para imam itu adalah bagian paha sebelah kanan. Dan ini yang menjadi bagian yang ada setelah dibakar. Tapi Hofni dan Finenas itu melanggar aturan tersebut. Dia tidak menghormati korban persembahan Tuhan. Tentunya secara otomatis mereka tidak menghormati Tuhan. Dan tentunya hal ini juga tidak terlepas dari teladan buruk yang telah mereka lihat dari Eli pada saat anak-anaknya itu masih kecil. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat firman Tuhan juga mengatakan anak-anak Eli juga bukan hanya tidak menghormati korban persembahan untuk Tuhan, tapi mereka berlaku dursila. Mereka pada dasarnya itu tidur dengan perempuan sundal yang ada di pintu kemah pertemuan. Dan untuk hal ini, Eli itu pada dasarnya tidak tegas. Dia hanya bisa mengeluh. Tidak ada sanksi dan pengajaran tegas kepada anak-anak mereka. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk hal ini, akhirnya firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu mengambil tindakan menghukum secara langsung kepada Hofni dan Finenas. Tuhan tidak mau kalau korban persembahan Tuhan itu terus dipandang hina oleh mereka. Dan Tuhan juga akhirnya menghukum Eli dan anaknya di hari yang sama. Di mana Hofni dan Finenas itu mati oleh pedang lawan oleh bangsa Filistin. Dan Eli juga mati terjatuh dari kursinya pada saat dia duduk dan mendengarkan anaknya telah mati dan lehernya itu patah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini akibat yang fatal yang terjadi, yang diakibatkan oleh orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik dan berakhir dengan begitu menyedihkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di kampung halaman di mana saya itu dibesarkan. Di kampung halaman saya itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kecanduan narkoba dan perjinahan. Tentunya di masa-masa di mana saya itu dibesarkan pada masa remaja pada saat itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang tua itu pada malam hari itu berubah menjadi dewa mabuk. Mereka itu minum minuman keras sampai mabuk, setelah mabuk baru tidur. Dan tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak orang-orang seusia saya itu pada masa remaja itu juga menjadi pecandu daripada minuman keras. Pecandu daripada narkoba. Dan juga banyak anak-anak yang terlahir tanpa tahu siapa bapaknya. Karena di daerah saya itu banyak perjinahan terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan anak-anak yang lahir tanpa bapak ini, di mana masa remaja mereka itu juga pada dasarnya itu cepat menikah ataupun menikah muda. Ataupun sudah pada dasarnya hamil di luar nikah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka hidup dalam lingkungan seperti ini.
Tentunya orang tua itu bukan mengajarkan hal yang jelek ini kepada mereka. Tapi anak-anak ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri akan keadaan di tempat itu. Akan perlakuan ataupun perilaku daripada orang tua. Sehingga mereka itu dibesarkan dan menjadi satu orang ataupun satu sosok yang sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga saya selalu mengatakan kepada adik perempuan saya yang masih tinggal di sana. Supaya mereka itu bisa pindah keluar dari lingkungan itu. Jangan sampai anak-anak mereka itu melihat teladan yang tidak baik. Dan akhirnya hal tersebut itu ada pada diri mereka. Walaupun mereka itu sudah diajari dengan baik, tapi karena melihat teladan yang tidak baik dari lingkungan yang ada. Bukan dari orang tua, ini juga bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu secara pribadi. Di dalam Markus pasal 10 ayat 14 mengatakan kepada setiap di antara kita dan khususnya para murid-murid yang ada. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini mau mengatakan bahwa Yesus mau supaya setiap anak-anak itu datang kepada Yesus. Karena merekalah yang pada dasarnya mempunyai kerajaan surga. Anak-anak ini bisa memiliki surga ketika mereka itu datang kepada Yesus. Dan berjumpa dengan Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan secara otomatis mereka itu pada dasarnya memiliki surga. Tapi karena mereka datang kepada Yesus dan berjumpa dengan Yesuslah, mereka adalah pemilik kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat saya itu mengajarkan bimbingan pranikah, salah satu pengajaran bimbingan pranikah yang saya ajarkan kepada pasangan yang akan menikah, saya mengatakan kepada mereka bahwa salah satu tugas yang diberikan oleh Allah di dalam pernikahan adalah itu melahirkan ataupun menciptakan anak-anak Allah. Jadi saat Tuhan itu memberikan anak kepada kita, maka kita itu harus membesarkan dan mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak Allah yang memiliki karakter ataupun sifat Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk membuat mereka menjadi anak Allah, kita tidak bisa hanya memberikan kepada mereka itu makanan ataupun kebutuhan jasmani saja. Seperti layaknya kita membesarkan anak ayam Bapak Ibu. Ataupun membesarkan anak babi kali ya. Yang hanya diberikan makan, dia besar secara fisik, kemudian bisa dijual, bisa dipotong, dan dagingnya bisa dimakan. Tapi anak-anak kita itu bukan anak ayam Bapak Ibu. Bukan anak babi, tapi anak-anak Allah. Yang tidak cukup hanya diberikan kebutuhan fisik saja. Tapi mereka itu perlu dibentuk secara kerohanian. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, semuanya itu butuh teladan kita selaku orang tua yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk membesarkan mereka menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana sikap kita? Bagaimana tingkat kerohanian daripada anak-anak kita? Itu tergantung dari sikap dan kerohanian kita secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana kerohanian anak-anak Anda itu tergantung pengajaran dan didikan nasihat kita kepada mereka Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat kita mengabaikan hal ini, membiarkan mereka itu pada dasarnya dibentuk oleh orang lain, dibentuk oleh benda lain, tanpa ada campur tangan daripada kita secara pribadi, maka anak-anak kita akan dirampas oleh iblis dan dirampas oleh dunia. Mereka tidak akan menjadi anak-anak Allah, tapi mereka akan menjadi anak-anak iblis. Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak-anak dibesarkan oleh pembantu, dibesarkan bersama gadget. Mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki sifat dan karakter daripada pembantu Bapak Ibu. Mereka pada dasarnya akan menjadi anak-anak daripada gadget yang memiliki karakter keras,
karakter bobrok dari fasilitas game yang terdapat di dalam gadget itu. Sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau anak-anak itu dibesarkan oleh kita secara pribadi selaku orang tua, namun kita secara pribadi tidak mempunyai kerohanian yang baik, tidak menjalankan kewajiban agama kita dengan baik, maka mereka pada dasarnya juga tidak akan mempunyai kualitas rohani yang baik dan tidak akan menjadi anak-anak Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ataupun ada pepatah lain yang mengatakan like parents, like children. Ya. Like father, like son. Bagaimana orang tuanya ya begitu anak-anaknya. Siapa Anda? Demikian juga anak-anak Anda. Adakah kita sudah mendidik dan membesarkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak Allah? Saat Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi anak-anak Anda, maka bentuklah mereka menjadi anak-anak Allah. Karena jika tidak demikian, mereka pasti dirampas oleh iblis. Mereka milik daripada dunia. Dan mereka akan binasa di dalam karakter dan tindakan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seperti silsilah yang pada dasarnya saya perlihatkan kepada kita. Sering sekali di dalam berbincang dan juga mengatakan tentang pohon keluarga, karakter yang baik. Saya sering mengatakan kepada para orang tua, cobalah kita selidiki. Dari kita secara pribadi naik ke atas akan silsilah pohon keluarga kita. Coba perhatikan ada hal buruk apa yang terus-menerus terjadi hal yang sama dari pohon keluarga kita. Kalau saya kasih contoh tadi, Abraham itu berbohong dan turun terus. Kalau ditarik dari anak-anaknya, itu maka ke atas itu adalah berbohong. Maka coba kita menggambar Bapak Ibu. Menggambar ke atas. Kira-kira di dalam silsilah keluarga kita itu ada dosa kutuk apa yang terjadi. Apakah itu berbohong? Apakah itu menipu? Apakah itu perzinahan? Apakah itu perjudian? Apakah itu kecanduan narkoba? Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat kita menemukan, hendaknya lah hal ini terputus di bagian daripada keluarga kita saja. Dengan kata lain, di kita sebagai orang tua kita harus memutuskan hubungan ini. Dengan kata lain, kita selaku orang tua sudah tahu bahwa ini ada kutuk dosa yang akan turun. Maka kita harus memutuskan akan kutuk dosa ini dan kita berdoa kepada Tuhan supaya ini dihapuskan dari keluarga kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita pada dasarnya bisa terlepas dari kutuk dosa ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, masalah yang sama tidak turun terus dari diri kita kepada anak kita dan keturunan kita. Dan tentunya ada satu bagian yang harus kita lakukan. Kita secara pribadi harus menghapuskan ini dari kehidupan kita. Kita harus meneladani akan firman Tuhan dan kita juga harus menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita ajarkan dan inilah yang dilihat oleh anak-anak kita sebagai teladan mereka. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, silsilah yang buruk ini akan terputus dari keluarga kita di dalam batasan keluarga ini. Dan turun ke bawah itu tidak akan ada lagi. Tapi hal yang baik yang pada dasarnya kita turunkan pada saat kita mengajarkan dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Apakah Anda mengasihi anak-anak Anda? Jika ya Bapak Ibu Saudara-saudari, berikan teladan yang terbaik bagi mereka. Tentunya dengan meneladani firman Tuhan yang kita mulai dari diri kita dan hidup kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini mengingatkan kepada setiap di antara kami, selaku orang tua. Pada saat kami menyatakan bahwa kami mengasihi dan mencintai anak-anak kami. Firman Tuhan mau supaya kami menjadi teladan.
bagi kehidupan anak-anak kami. Supaya kami pada dasarnya bisa mendidik mereka dengan baik, memberikan contoh yang terbaik, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami. Kalau di dalam silsilah keluarga kami yang sebelumnya, ada kutuk dosa yang mengikat. Ada satu dosa dan kebusukan yang harus kami buang. Hendaklah ini berhenti pada kami saja. Dan hendaklah ini juga tidak terjadi pada keluarga kami, di batasan kami selaku orang tua. Dan kami menyadari ini, kami memutuskan hubungan kutuk ini dan membuangnya. Sehingga Tuhan turun ke bawah. Kutuk dosa ini tidak terjadi dan telah terputus di dalam batasan kami. Tuhan, Engkau tolong kami selaku orang tua. Engkau juga tolong kami para pendengar firman, baik kami yang masih remaja. Sehingga kalaupun ada hal yang tidak baik dari orang tua kami, itu telah kami putuskan di dalam diri kami. Dan terus ke bawah dari kami itu akan menjadi satu teladan yang baik karena kami meladani firman Tuhan dan kami akan mengajarkan yang baik kepada keturunan kami. Tuhan bimbing kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur kami. Kalau ada dosa yang mengikat pada saat ini pada kami, dosa yang masih kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau memutuskan hubungan dengan dosa ini, supaya tidak turun ke bawah. Tuhan yang pimpin hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk keadaan daripada setiap jemaat yang ada. Tuhan yang melindungi, menyertai setiap jemaat dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan. Supaya di masa-masa pandemi ini kami bisa terus dilindungi oleh Tuhan. Diberkati Tuhan dari segala sesuatu yang kami lakukan. Khususnya untuk jemaat yang sakit, Ibu Julina kami terus doakan. Yang masih berada di rumah sakit, kami mohon supaya Tuhan yang menolong supaya melalui obat dan juga dokter dia bisa dipulihkan dan kembali ke rumah. Kami juga terus berdoa untuk jemaat yang tua Aceh Wijaya, Mama Kowawa, dan juga untuk Aitani, untuk Ai Merapi, Aceh Dahlian, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Sehingga di masa tua mereka pada saya merasakan damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan. Tuhan terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh.
Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan yang menyertai kita untuk segala aktivitas dan juga hal yang kita lakukan, Tuhan yang melindungi kita. Salam, sampai jumpa lagi.